Karena jenis saya ini disabilitas kelas menengah. Disabilitas kelas menengah ini cenderung bisa mandiri. Dalam pilkada, hak-hak penyandang disabilitas ini diatur juga dalam undang-undang begitu. Jadi hak-hak penyandang disabilitas ini dijamin oleh undang-undang, bahwa penyandang disabilitas ini dia dalam pilkada gitu ya, itu berhak memilih dan dipilih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Bawaslu, kami menyapa. Tentunya dari sini kami di podcast Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan mendiskusikan berbicara terkait bagaimana hal-hal yang mempengaruhi di kehidupan kita. Saya Zaidan Muharamain selaku host pada hari ini akan memandu diskusi kami terkait bagaimana hak-hak penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Berbicara mengenai hak-hak penyandang disabilitas pada proses penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada, melihat persentase data menurut Badan Statistik bahwasanya di Indonesia memiliki sekitar 22 juta penduduk penyandang disabilitas dan juga sekitar 15% hingga 22% di dunia rata-rata penduduk penyandang disabilitas. Berbicara juga, pemilu adalah hak-hak fundamental bagi setiap warga negara. Tentunya juga hari ini kami akan mengupas terkait hak-hak penyandang disabilitas, bagaimana aksesibilitas dari setiap penyandang disabilitas, tentunya juga di bagian pendaftar data pemilih, dan juga bagaimana sih problem-problem yang terjadi di setiap penyelenggaraan pilkada. Ada kala tentunya problem yang terjadi di setiap penyandang disabilitas. Dan juga di sini turut hadir Mas Ade Irfan sebagai pengawas pemilu yang membersamai pada hari ini, dan juga dari Pak Jamaluddin selaku dari perwakilan FKKPD Forum Komunikasi Keluarga Penyandang Disabilitas, dan juga merupakan salah satu bagian dari pengawas pemantau Forum Demokrasi Milenial. Halo, selamat siang Mas Ade Irfan dan juga Siang. Selamat siang Mas Ida. Pak Jamaluddin. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terkait bagaimana pembicaraan kita hari ini, tentunya mengacu daripada topik, mungkin tidak perlu panjang lebar saya menyampaikan di sini sebagai opening statement saya kepada Mas Ade Irfan. Boleh Mas untuk menyikapi daripada pembicaraan kita hari ini? Oke, baik sahabat Bawaslu semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas ya. Nah, kebetulan juga di sini salah satu narasumbernya sangat istimewa, Bang Jamal. Beliau adalah salah satu penyandang disabilitas. Siap. Ya, Bang Jamal. Oke, jadi nanti kita akan dengarkan langsung juga dari Bang Jamal seperti apa. Nah, tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu bahwa dalam pilkada, hak-hak penyandang disabilitas ini diatur juga dalam undang-undang begitu. Jadi hak-hak penyandang disabilitas ini dijamin oleh undang-undang, bahwa penyandang disabilitas ini dia dalam pilkada gitu ya, itu berhak memilih dan dipilih begitu. Ya tentu saja ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi begitu. Jadi kalau untuk dipilih sendiri dalam jabatan publik, nah tentu ada persyaratan juga, ada kualifikasi begitu. Tapi pada umumnya tidak menutup peluang bagi penyandang disabilitas untuk juga dapat menduduki jabatan publik tersebut. Bahkan beberapa anggota dewan kita mungkin juga ada yang kemarin sebagai penyandang disabilitas begitu ya, yang kemudian terpilih menjadi anggota legislatif seperti itu. Nah, itu bukti bahwa mereka terfasilitasi sebagai orang yang bisa dipilih begitu dalam pilkada ataupun pemilu. Nah, kemudian selain itu juga tentu penyandang disabilitas ini punya hak juga untuk memilih begitu.
dalam hal ini tentu tahapan untuk menjadi pemilih itu pertama adalah dia harus masuk dalam daftar pemilih ya. Nah, masih banyak persoalan terkait dengan penyandang disabilitas ini dikarenakan memang penyandang disabilitas ini termasuk ini ya golongan yang rentan begitu. Rentan kenapa? Kenapa rentan? Karena ya termasuk dalam golongan minoritas begitu, sehingga seringkali kurang diperhatikan. Walaupun tadi jumlahnya banyak, se-Indonesia ada 22 juta begitu ya. Kalau di Provinsi Kepulauan Riau itu sekitar ribuan begitu ya, ribuan. Nah, itu penyandang disabilitas. Nah, memang kalau dari haknya sendiri khususnya terkait dengan memilih, memang penyandang disabilitas khususnya yang sudah memenuhi syarat, yaitu sudah 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah, kemudian juga merupakan WNI, warga negara Indonesia, dan bukan anggota TNI ataupun Polri, itu tentu mereka sudah berhak untuk masuk sebagai pemilih di dalam daftar pemilih begitu. Nah, kemudian selain mereka berhak untuk menjadi pemilih, mereka juga dalam menggunakan hak pilihnya itu mereka diberikan keistimewaan. Nah, beberapa keistimewaan diantaranya adalah bahwa pemilih disabilitas ini pada saat menggunakan hak pilihnya itu mereka harus didahulukan daripada mereka yang normal begitu. Kemudian selain itu penyelenggara pemilu itu juga harus menyediakan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Jadi misalnya ada penyandang disabilitas yang dia kategori tunanetra begitu. Nah, itu penyelenggara juga harus menyediakan surat suara yang dengan model huruf Braille begitu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, namun memang ya ini seringkali masih banyak permasalahan ya Pak Jamal. Nah, nanti Pak Jamal bisa menyampaikan kepada kami. Jadi pada dasarnya itu kemudian untuk TPS sendiri itu juga dari aturannya mengharuskan bahwa TPS ini harus aksesibel terhadap disabilitas. Di antaranya tidak boleh di tempat yang dia harus naik tangga begitu, yang itu menyulitkan bagi disabilitas misalnya seperti itu. Nah, mungkin sementara itu nanti kita bisa banyak diskusi dengan Pak Jamal juga. Baik. Ya. Terima kasih Mas Adi Irfan juga sudah memaparkan ya bahwasanya terkait dengan hak-hak pilih bagi penyandang disabilitas tentunya juga sudah diatur di dalam undang-undang pemilu maupun pilkada. Sebagaimana juga sebagai penyelenggara tentunya akan mengakomodasi bagi setiap penyandang disabilitas dan juga terkait dengan aksesibilitas maupun mobilisasi ya Pak. Mungkin juga kembali daripada itu tentunya kepada Pak Jamaluddin melihat daripada proses pemilu sebelum-sebelumnya mungkin yang menjadi salah satu pengalaman Bapak terkait bagaimana proses Bapak ikut berkontribusi ataupun partisipasi di dalam proses penyelenggaraan pemilu di 14 Februari kemarin ya. Itu bagaimana sih Pak pengalaman Bapak ataupun juga adakah problem yang sebelumnya pernah Bapak rasakan terkait dengan hak-hak pilih Bapak? Mungkin dari Bapak saya silakan Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore buat host dan buat Bang Ade dari Bawaslu. Di sini saya sekedar mau menceritakan sedikit saja pengalaman yang saya alami ketika pemilu. Sesuai yang dikatakan Bang Ade tadi, kalau untuk saya pribadi mendapatkan kemudahan itu semua dan TPS kami menjalankan semua itu yang diamanatkan undang-undang. Jadi mulai dari saya di Pantarli, di data sampai saya coba ke TPS dan TPS-nya alhamdulillah akses. Karena jenis saya ini disabilitas kelas menengah. Disabilitas kelas menengah ini cenderung bisa mandiri. Kalau untuk di TPS itu untuk pencoblosan tanpa ada harus didampingi. Itu. Tapi tidak semua disabilitas yang mendapatkan haknya seperti saya.
Ternyata buktinya ada juga kawan-kawan yang menghubungi saya, mereka tidak mendapatkan haknya. Nah, seperti itu. Itulah mumpung kita ada di sini, saya ingin sebenarnya seperti apa nih saya ingin ajak Bang Ade itu berdiskusi. Boleh, boleh. Jadi sedikit satu hal yang ingin saya ceritakan supaya ada tanggapan dari Bang Ade dari Bawaslu Provinsi ini. Ada satu keluarga disabilitas itu yang mereka didatangi pencoklik, tetapi di daftar stikernya itu tidak ada menyatakan bahwa di sini ada 4 orang disabilitas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kejadian tahun pemilu kemarin itu 3 adik-beradiknya yang disabilitas grahita itu hilang hak mereka untuk dapat memilih dikarenakan tidak didatangi dari TPS itu membawa kotak memilih. Nah, dikarenakan si abang ini tunarungu dia tidak mampu untuk bawa saudaranya yang 3 orang nih grahita ini untuk ke TPS karena ini bakalan dia buat keributan dan kewalahan, Mus. Jadi saya nak minta pendapat Bang Ali lah seperti apa itu. Yang dua itu dulu tadi ya. Siap. Jadi yang pertama terkait dengan penyandang disabilitas yang mungkin pada masa coklit kemarin pada masa coklit itu belum dicentang sebagai pemilih disabilitas begitu Pak Jamal ya. Nah sebenarnya begini Pak Jamal dan juga kawan-kawan sahabat Bawaslu, ini salah satu yang menjadi fokus pengawasan kami juga pada saat pencoklitan kemarin ya, yang dilakukan oleh Pantarlih, bahwa terkait dengan penyandang disabilitas ini debatable begitu. Bukan debatable ya, apa istilahnya? Problematik. Bukan problematik juga sih. Apa yang tepat alasannya? Intinya begini, bahwa seringkali ketika petugas Pantarlih datang ke satu pemilih yang di dalamnya ada penyandang disabilitas, mohon maaf, keluarganya seringkali tidak terima anaknya atau keluarganya dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Itu masalahnya Pak Jamal. Jadi seringkali terkait dengan warga masyarakat yang seperti ini, itu mereka di dalam itu stikernya itu di situ tidak dikategorikan sebagai disabilitas karena keluarganya sendiri malu begitu, karena kalau anggota keluarganya ada yang dikategorikan disabilitas. Nah ini yang menjadi salah satu fokus pengawasan kami juga kemarin. Jadi kami sebenarnya sudah merekom juga Pak Jamal, sudah menyampaikan saran perbaikan kepada Pantarlih begitu ya oleh jajaran KPU, namun kemudian dijawab oleh jajaran KPU seperti itu. Dan hampir sebagian besar penyandang disabilitas ini tidak ada data de jure yang menyatakan bahwa orang ini penyandang disabilitas begitu. Nah itu surat keterangan dari dokter kah, dari rumah sakit kah, ataupun dari pemerintah bahwa orang ini penyandang disabilitas itu banyak yang tidak punya gitu. Hampir mungkin lebih banyak yang nggak punya daripada yang punya begitu ya. Itu faktanya seperti itu dan di lapangannya seperti itu, sehingga dari jajaran KPU memberikan solusi. Nah solusinya adalah yang disampaikan oleh jajaran KPU itu bahwa untuk pemilih penyandang disabilitas yang memang keluarganya bersedia, anggota keluarganya itu dimasukkan sebagai kategori disabilitas ya dicentang begitu, dicentang kemudian dituliskan juga dalam stiker itu. Nah namun untuk yang keluarganya itu tidak bersedia, anggota keluarganya dinyatakan sebagai penyandang disabilitas. Nah, di situ kemudian untuk jajaran KPU tidak mengkategorikan itu sebagai penyandang disabilitas di dalam stiker itu. Namun dia secara diam-diam di dalam datanya, data pemilih itu, di dalam alat kerja coklitnya mereka tandain bahwa ini disabilitas begitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dan juga sahabat Bawaslu, tujuan
penyelenggara untuk mendata bahwa ini disabilitas atau tidak, itu kan sebenarnya lebih kepada nantinya untuk penyelenggara ini memfasilitasi, begitu, memfasilitasi penyandang disabilitas. Jadi kalau misalnya kita punya data penyandang disabilitasnya, kategori-kategori tertentu, tentu itu kami akan berusaha fasilitasi karena memang perintah undang-undangnya seperti itu. Nah, terkait dengan tadi ada pemilih yang, atau mungkin teman-teman Pak Jamal atau mungkin di anggota organisasi Pak Jamal yang dia di dalam stikernya belum dikategorikan sebagai pemilih, ya insya Allah itu di dalam daftar pemilihnya itu KPU sudah menandai itu sebagai penyandang disabilitas, begitu. Pertama itu. Namun tentu itu harus dipastikan kembali. Nah, mohon izin Pak Jamal, kalau Pak Jamal berkenan, mohon nanti data-data itu disampaikan ke kami, sampaikan ke Bawaslu. Siap. Nah, nanti insya Allah Bawaslu akan menindaklanjuti dengan mengkomunikasikan kepada KPU, begitu, terkait dengan data-data tadi. Apakah benar bahwa di daftar pemilihnya mereka sudah dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, agar nanti pada saat penggunaan hak pilih mereka terfasilitasi, begitu. Nah, pertama itu. Terus yang kedua, tidak bisa memilih karena tidak didatangin, begitu Pak Jamal ya. Ya, memang sahabat Bawaslu, di dalam pemilu ini ada yang memang keliling, begitu ya, petugas yang keliling untuk mendatangi orang-orang yang memang mereka tidak bisa datang ke TPS, begitu. Nah, cuman dalam prakteknya kan seringkali waktu untuk mendatangi dan juga tenaga yang mendatangi ini terbatas. Nah, ini seringkali tidak tercover semuanya, begitu. Jadi yang pertama yang harus dipastikan bahwa penyandang disabilitas tersebut pertama harus mendaftar, harus menyampaikan kepada petugas TPS bahwa pemilih tersebut tidak bisa didatangin, sehingga nanti petugas bisa mengupayakan untuk mendatangi pemilih tersebut, begitu. Namun sekali lagi itu tadi bahwa seringkali karena tenaganya terbatas, begitu ya, karena waktunya juga terbatas, seringkali tidak bisa terakomodir semuanya. Namun ke depan Pak Jamal, kami mohon, kami minta kalau Pak Jamal berkenan, nanti pas pemilu misalnya hal-hal seperti itu masih terjadi, laporkan ke kami, gitu. Karena Bawaslu juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut dan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya dalam penggunaan hak pilihnya, begitu. Itu Bang Zaidan. Boleh saya tambah sedikit? Boleh. Silakan Pak, ditambahkan. Jadi gini, untuk lebih pengetahuan untuk sahabat-sahabat Bawaslu, dan juga mungkin ada masukan untuk KPU dan Panwaslu, Bawaslu. Ini yang orang tua mungkin sedikit keberatan untuk anaknya tuh dinyatakan disabilitas, itu biasanya disabilitas intelektual. Karena disabilitas intelektual ini hampir tidak kebaca disabilitasnya. Nah, karena dia cuman masalah EQ. Nah, tapi kalau disabilitas fisik, saya sudah keliling Tanjung Pinang ini, tidak ada juga yang apalagi sekedar mendata orang tuanya yang tidak mau didata. Nah, gitu. Mesti ada. Kecuali di tahun 2012 lalu kami mau data untuk disabilitas, mungkin itu. Tapi jadilah mungkin ini mumpung, kenapa saya minta berkali-kali sama Bawaslu nih, mumpung pilkada ke depan ini kami sangat-sangat antusias dengan mengikuti pesta kita ini kan. Jadi untuk pesta demokrasi, supaya kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang disabilitas itu ikut juga berpesta. Begitulah maksudnya. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih. Ya, mungkin ini ya, Pak Jamal sebaiknya ini nanti sampaikan saja data-data disabilitas kepada kami, biar kami juga memastikan pemilih-pemilih disabilitas, teman-temannya Pak Jamal itu bisa masuk di dalam daftar pemilih. Nanti kami akan upayakan itu. Siap. Baik.
Terima kasih kepada Mas Ade Irfan dan juga Pak Jamaluddin yang telah memberikan keterangan terkait dengan topik pembahasan kita yang cukup krusial mengenai daripada hak-hak penyandang disabilitas dalam proses penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada. Tentunya kalau melihat dari penyandang disabilitas adalah salah satu indikator pendukung dalam suksesi proses penyelenggaraan demokrasi yang lebih baik. Tentunya juga kalau melihat bagaimana penetapan penyandang disabilitas ini tentunya dimulai daripada pencoklitan ya, masa pencoklitan, dan juga bagaimana petugas secara prosedural dan juga objektif dalam menetapkan penyandang disabilitas. Sepertinya itu ya yang telah disampaikan juga Mas Irfan, bagaimana juga petugas itu menetapkan seorang dalam daftar pemilih dari secara penyandang disabilitas itu mulai dari 2 indikasi yang terkait, antaranya adanya kemauan dari pihak keluarga untuk diidentifikasi bahwasanya keluarganya itu mau dilabelkan sebagai penyandang disabilitas, dan juga tentunya dibuktikan dengan adanya surat keterangan. Seperti itu ya Mas ya. Baik, mungkin sudah cukup jelas Pak Jamaluddin bagaimana penyampaian Mas Ade Irfan terkait bagaimana pengalaman Bapak yang memang sekiranya ini menjadi hal objektif untuk kita evaluasi sekiranya untuk kedepannya, apalagi kita mendekati dalam proses penyelenggaraan Pilkada 2024 yang cukup perlu kita perhatikan. Baik, mungkin dari saya Zaidan Muharramain selaku dari host, terlebih dan kekurangan dan juga saya mohon maaf dalam penyampaian dan juga memandu dari sesi diskusi ini pada host hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.